Pemirsa, hadirnya media sosial membuat arus informasi semakin cepat. Selain berbagi hal positif dan menyenangkan, banyak juga yang menggunakan akun berbagi ini untuk berkeluh kesah terhadap pengalaman pahit atau menyedihkan. Salah satu informasi yang belakangan sempat viral di ruang maya saat ini adalah terkait pengalaman seorang wanita asal Jombang melalui akun TikTok @vira. Ia mengaku menderita penyakit autoimun usai melakukan suntik putih. Hal sama juga dibagikan oleh penyanyi kenamaan Cita Citata yang sempat membagikan update kondisinya yang melakukan perawatan akibat penyakit autoimun. Pemirsa, kulit putih sampai saat ini masih menjadi standar cantik bagi kebanyakan masyarakat Asia. Berbagai hal berusaha dilakukan untuk menunjang penampilan semakin mempesona, mulai dari perawatan menggunakan aneka produk kecantikan hingga treatment mahal di salon hingga klinik kecantikan. Salah satunya untuk mencerahkan dan memutihkan kulit yang diberikan melalui teknik injeksi atau infus. Dengan adanya dua kejadian kasus terkait autoimun yang belakangan ramai dibicarakan, kita pun semakin penasaran terkait keamanan terapi pemutih kulit ini. Lalu, benarkah produk perawatan ini berisiko menyebabkan autoimun? Nah pemirsa, tadi tuh memang ada hal nih Dokter Vito ya yang viral banget di TikTok. Jadi dia pengen suntik putih, nyatanya dapat autoimun, bukan auto glowing kayak Dokter Vito bilang tadi. Dan itu juga ada beberapa artis juga yang seperti itu. Salah satunya Cita Citata tuh dokter. Nah jadi kita bertanya-tanya nih, apa benar bisa seperti itu? Di samping kita sudah ada Dokter Matahari, beliau adalah spesialis kulit. Halo dokter. Nah, ini kita tadi kan bertanya-tanya karena soalnya banyak orang yang bilang kalau misalkan suntik putih itu langsung cerah hasilnya, tapi autoimun ini apa benar ya? Kita langsung aja fakta mitos yang pertama ya. Kalau misalkan katanya kalau penggunaan whitening atau infus pemutih itu yang kurang tepat, itu dapat mengakibatkan adanya gatal-gatal, iritasi, dan juga perih pada kulit. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi sebenarnya sesuatu yang kalau kurang tepat itu tentunya akan bisa menimbulkan efek samping. Efek samping itu ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak bisa diprediksi. Nah, misalnya kalau penyuntikannya itu salah, misalnya bocor ataupun mungkin tidak steril, tentu saja bisa membuat skin barrier kulit itu kan sudah terbuka, bisa masuk kuman, bakteri sehingga terjadi infeksi atau memicu peradangan pada kulit. Begitu. Nah, tapi itu maksudnya berarti kalau dengan orang yang tersertifikasi dengan klinik yang benar-benar gitu ya, bukan abal-abal pastinya, dan juga bahannya juga pasti yang benar juga, bukan abal-abal juga, harusnya relatif lebih aman dong pastinya. Iya, memang harus pertama pastikan dilakukan oleh profesional yang sudah kompeten di bidangnya. Oke, nah nih dok, ini ada lagi nih fakta mitos selanjutnya nih. Infus whitening atau suntik putih dapat menimbulkan alergi. Ini fakta atau mitos? Yang benar adalah fakta. Jadi benar, bisa memicu alergi, tetapi harus diingat lagi tidak semua orang, karena biasanya semua yang sudah beredar luas obat-obatan itu pasti sudah diuji dan risiko menyebabkan alerginya pasti sangat rendah. Tetapi setiap orang itu memiliki kecenderungan alergi yang milik masing-masing. Jadi kalau memang ternyata orang tersebut alergi terhadap suatu spesifik zat yang disuntikkan tersebut, tentu akan keluar alerginya gitu. Dan alergi tadi itu bisa seperti tadi ya, gatal-gatal, juga perih dan lain-lain tadi itu ya. Oke, ini mirip nih dengan yang berikutnya nih. Fakta atau mitos yang berikutnya nih ya. Ini perlu agar audiens kita mengerti juga, pemirsa di rumah juga ngerti ya. Lakukan kalau misalkan sebelumnya pemeriksaan kulit dulu sebelum melakukan infus whitening atau suntik putih. Ini fakta atau mitos? Oke, jadi jawabannya fakta. Fakta, tetapi lagi-lagi tetapi sebenarnya tidak harus selalu dilakukan uji terlebih dahulu. Nah, yang benar adalah misalnya kita mau melakukan penyuntikan, kalau penyuntikan tersebut baru yang pertama, itu kita harus tunggu dulu karena kita belum tahu respons atau reaksi tubuh kita terhadap zat tersebut. Biasanya minimal ditunggu 30 menit dahulu untuk melihat reaksi atau respons yang benar-benar waktunya cepat muncul. Jadi kalau misal memang terjadi, saat dilakukan penyuntikan bisa langsung diberikan pengobatan yang tepat. Ya benar banget, karena itu memang cukup harus diperhatikan ya dok ya, karena memang alergi itu ada yang ringan sampai dengan berat, jadi memang harus kita perhatikan. Nah, seberat apa sih kalau seandainya memang alergi terhadap cairan infus whitening ini? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu dokter.
Kalau yang paling ringan mungkin cuma gatal-gatal ya dok, tapi kalau yang paling parah itu bahkan bisa menyumbat saluran pernafasan kita hingga kita tidak bisa bernafas, jadi harus dilakukan pertolongan segera. Gitu. Ya, kadang-kadang emang fatal juga. Ada waktu itu kasus ya, di mana dia alergi dan tadi itu sampai nggak bisa napas dan napasnya pertama bengek tuh awal-awalnya, nyik gitu ya, kayak kucing gitu suaranya. Nah itu udah tanda-tanda tuh, berarti saluran napasnya menyempit. Nah itu sampai harus tolong tuh sampai kita mesti tusuk tuh tenggorokannya supaya bisa keluar napasnya. Oh itu bahaya sekali. Jadi karena itu mesti hati-hati kalau gitu ya. Iya. Oke, ini fakta atau mitos berikutnya, ini juga penting nih bagi pemirsa supaya tahu ya. Hingga saat ini penyebab pastinya terjadi autoimun itu belum diketahui pasti. Apakah ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali saat lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat.